Ulama Aulia NIM 0502012265 kelas HKI 6B. Dalam video kali ini, saya akan membahas beberapa fatwa ulama terkait pembagian warisan dalam Islam, serta bagaimana fatwa-fatwa ini berkaitan dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Kita juga akan melihat fatwa-fatwa ini dari perspektif teori fungsi fatwa dan karakter fatwa, serta bagaimana peran fatwa dalam membentuk pemahaman masyarakat terkait hukum waris. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi yang diampu oleh Bapak Muhammad Nurhadi MH. Mari kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama mengenai fatwa Buya Yahya tentang pembagian waris yang dikuasai oleh saudara. Masalah ini berangkat dari pertanyaan netizen tentang warisan yang tidak segera dibagi dan dikuasai oleh salah satu saudaranya. Menurut Buya Yahya, warisan harus segera dibagikan dan diserahkan kepada orang yang berilmu untuk menghindari konflik. Beliau menegaskan pentingnya sikap legowo atau ikhlas dalam menerima warisan, karena selain menjaga persaudaraan juga membawa keberkahan. Sebaliknya, perebut harta waris yang dapat menyebabkan pelanggaran norma seperti durhaka kepada orang tua, mengambil hak orang lain, memutus tali persaudaraan, dan merusak keharmonisan keluarga. Dari segi karakter fatwa, fatwa ini termasuk non-demokratik fatwa karena bersifat perintah dan instruktif, tanpa memberi ruang diskusi. Sementara itu, berdasarkan fungsi fatwa, fatwa ini bersifat takyidi, yaitu memperkuat hukum yang sudah ada, karena dalam Islam pembagian warisan sendiri memang harus dilakukan sesuai syariat. Fatwa ini mencerminkan bagaimana HKI di Indonesia berkembang dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat tetapi juga menekankan pentingnya etika sosial dalam pembagian waris. Fatwa yang kedua yakni fatwa dari Ustadz Abdul Somad tentang kesegeraan pembagian waris. Pertanyaan netizen kali ini adalah bagaimana sih hukumnya menunda pembagian warisan dari ayah yang telah meninggal? Menurut Ustadz Abdul Somad, ahli waris harus segera berkumpul dalam waktu 2, 3, atau maksimal 10 hari setelah kematian pewaris, bertujuan untuk membahas pembagian warisan. Beliau mengingatkan bahwa menunda-nunda itu hanya akan menyebabkan konflik dalam keluarga. Ustadz Abdul Somad juga mengacu pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan bahwa suami mendapat setengah harta istri jika tidak ada anak dan seperempat jika ada anak. Istri mendapatkan seperempat jika suaminya meninggal tanpa anak dan seperdelapan jika ada anak. Anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian anak perempuan. Untuk analisisnya dari segi karakter fatwa, fatwa ini juga termasuk non-demokratik karena bersifat tegas dan tidak memberi banyak ruang diskusi. Dari segi fungsi fatwa, fatwa ini juga bersifat takyidi karena hanya menegaskan kembali hukum Islam yang sudah ada. Dalam konteks HKI di Indonesia, fatwa ini menjelaskan sejalan dengan prinsip hukum waris yang telah ditetapkan dalam KHI. Dengan semakin banyak kasus perselisihan waris di masyarakat, fatwa ini menjadi pengingat bahwa hukum Islam sudah memiliki aturan yang jelas untuk mencegah konflik. Yang ketiga, yakni fatwa dari Mama Dede mengenai menyikapi ahli waris yang serakah. Netizen bertanya tentang bagaimana menyikapi ahli waris yang serakah dan ingin menguasai semua harta warisan. Menurut Mama Dede, tidak ada yang berhak menguasai seluruh harta warisan karena Islam telah mengatur pembagian dengan jelas dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11. Bahkan dalam anak dalam kandungan pun yang sudah berusia 4 bulan ke atas juga berhak mendapatkan warisan selama memenuhi syarat sebagai ahli waris. Jika ada ahli waris yang serakah, Mama Dede menyarankan untuk meminta bantuan para ahli agama atau tokoh agama agar masalahnya bisa diselesaikan dengan baik. Dari segi karakter fatwa, fatwa ini lebih merujuk ke demokratik karena memberikan solusi dengan mengajukan mediasi melalui tokoh agama, bukan hanya sekedar perintah. Sementara itu, dari segi fungsi fatwa, fatwa ini bersifat tasyihi karena bertujuan meluruskan praktik yang keliru dalam masyarakat di mana banyak ahli waris yang bertindak tidak adil. Dalam perkembangan HKI di Indonesia, fatwa ini menyoroti tentang bagaimana
dalam implementasi hukum waris Islam, di mana masih banyak terjadi penyimpangan dalam praktiknya. Oleh karena itu, fatwa ini memiliki peran edukatif agar masyarakat lebih memahami hak-hak waris sesuai dengan syariat. Baik, kali ini kita masuk ke dalam kesimpulan. Dari ketiga fatwa ini, kita bisa melihat bahwa fatwa memiliki peran penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketiga fatwa ini secara umum mempengaruhi dan mendukung perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, tetapi juga ada tantangan dalam implementasinya. Seperti contoh fatwa dari Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad yang menegaskan bahwa pembagian waris tidak boleh ditunda, sehingga membantu memberikan kesadaran masyarakat untuk mengikuti hukum waris Islam yang sudah ada dalam kompilasi hukum Islam atau KHI. Sedangkan fatwa Mama Dede juga berperan dalam meluruskan pemahaman bahwa semua ahli waris memiliki haknya masing-masing, termasuk anak perempuan dan janin dalam kandungan. Contoh tantangan dalam implementasi pembagian waris ini adalah meskipun fatwa sudah menjelaskan kewajiban membagi waris dengan adil, masih banyaknya keluarga yang menunda atau mengabaikan hukum waris Islam, terutama karena kepentingan pribadi atau tradisi. Itu tadi sedikit pemaparan dari saya. Apabila ada kata yang kurang tepat dan tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.